Halo Mbak Bianca, apa kabar Mbak Geka? Halo, baik-baik. Bapak gimana nih, Pak? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, oke. Nah, mungkin Bapak mau memperkenalkan diri secara singkat dulu nih, Pak, kepada partisipan kita yang sudah mau menyentuh angka 500 loh, padahal belum juga mulai nih materinya. Oke, makasih teman-teman. Selamat malam. Jumat malam biasanya orang pada santai, apalagi ini jelang waktu-waktu liburan. Ini saya merasa sangat bersyukur bisa berjumpa. Pekerjaan saya sehari-hari berkaitan dengan orang, berkaitan dengan proses bisnis, lama di dunia riset dan kemudian sempat masuk 3 sampai 5 tahun terakhir di marketing. Terakhir sejak 2019 saya di Inalit menjadi manajer inovasi dan talenta. Senang bisa berjumpa teman-teman, Kak Bianca. Oke, terima kasih banyak, Pak. Nah, mungkin teman-teman udah pada nggak sabar ya buat masuk ke materinya. Mungkin waktu dan tempat dipersilakan, Pak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya sungguh merasa terhormat, sekaligus tertantang karena lihat angka 500 jadi semacam tekanan untuk diri sendiri ya. Belum mulai sudah banyak pertanyaan. Baik teman-teman, materi ini menjadi sangat menarik karena yang pertama ini realita sehari-hari kita. Jadi mau sadar atau tidak sesungguhnya kalau kita masuk diterima di satu tempat kerja apapun namanya, tentu kita perlu sadar sejak awal bahwa kita masuk ke sana untuk tujuan tertentu. Yang boleh jadi situasi kerjanya itu sangat berbeda dalam bayangan kita di awal. Nah, seringkali orang-orang ketika coba beradaptasi di dunia kerja, mulai cari informasi siapa yang saya akan temui, bagaimana proses kerjanya, yang sebetulnya ini sejak awal harusnya sudah clear waktu kita wawancara. Maka ketika kita akan masuk di dunia kerja, perlu untuk menyiapkan diri kita, terutama niatan kita masuk dunia kerja. Saya bekerja ya boleh dibilang hampir 15-17 tahun terakhir sehingga bisa merasakan hampir keseluruhan dunia kerja itu boleh dinyatakan bahwa tidak ada satupun jenis kerja yang sempurna, yang ideal. Tapi ada banyak cara untuk kita mensyukuri pekerjaan. Termasuk bagi yang kita mungkin setiap hari berjumpa dengan target, tekanan, atau mungkin relasi kerja yang mungkin bukan tidak begitu positif untuk diri kita. Slide selanjutnya, Mbak Kak Bianca. Nah, karena itu ini lewatin saja. Kita nanti bisa ngobrol lebih lanjut di Instagram. Saya ajak kita semuanya untuk sadar betul kenapa kemudian ada konsep dunia kerja. Apa sih persisnya yang kita lakukan di sana dan mengapa kemudian muncul dunia kerja itu. Teman-teman, kita lahir di dunia ini kan tentu atas bantuan dan kerjasama oleh orang lain. Tidak ada satupun orang yang bisa lahir dengan dirinya sendiri dan kemudian mandiri, dan hampir keseluruhan kebutuhan kita, sadar atau tidak, disediakan oleh orang lain. Karena itu, ketika kita berada di dunia kerja, kita harus sadar bahwa kita datang ke sana sebagai problem solver, not as just, bukan hanya sebagai orang yang terima tugas, terima target. Tapi kita perlu menyadari berangkatnya kita dari rumah menuju tempat kita kerja adalah kita diharapkan untuk selesaikan sesuatu. Bisa kerjaan, setumpuk kertas, bisa ketemu beberapa orang yang nanti akan kita prospek, atau bahkan kemudian mendapatkan perjanjian-perjanjian. Apapun itu, things, barang-barangnya, kerjaan-kerjaannya adalah diharapkan selesai di tangan kita. Sehingga ketika seseorang bisa menjadi karyawan yang diandalkan, menjadi pegawai yang bisa dijagokan, maka lingkungan sekitarnya akan menaruh respect pada diri kita. Nah, kepercayaan dan respect ini yang kemudian dari waktu ke waktu akan muncul. Dan entah kita sadari atau tidak, sesungguhnya kita sedang memperjuangkan kepercayaan dan respect yang lebih besar dari waktu ke waktu. Sehingga wajar kemudian ada pertanyaan, sebetulnya yang saya sedang perjuangan di tempat kerja itu apa ya?
Ini nanti perlu teman-teman jawab agar ketika ketemu tekanan-tekanan kerja, entah jumlah kerjaan yang bertambah, entah relasi yang mungkin kurang harmonis, kurang baik, ada relasi yang toksik, atau bahkan kemudian sisi-sisi emosi kita yang terkuras di tempat kerja bahkan selepas kerja. Masih terpikir, lemburan kerjaan dibawa, kepikiran target, dan sebagainya. Nah, ini model-model, tipe-tipe, beberapa tema yang seringkali muncul sebagai pemicu tekanan. Teman-teman, kita sebulan terakhir sedang asik menyaksikan Piala Dunia. Semua pemain Piala Dunia itu berangkat dari keahliannya untuk menyelesaikan tekanan kecil, lebih besar, sangat besar, dan semakin besar. Dan terutama di Piala Dunia ini. Maka kemudian kita melihat mereka sebagai sosok-sosok yang sangat ahli, yang di bawah tekanan sekalipun mereka mampu menampilkan performa terbaik. Nah, kata kunci itulah yang sesungguhnya dibutuhkan oleh orang lain terhadap diri kita. Sesuatu selesai, solusi bisa kita hadirkan, dan kita mampu memberikan yang terbaik. Tentu saja dalam prosesnya kita akan mengalami pengurasan energi, kita akan mungkin kehilangan waktu, mungkin kita akan kehabisan tenaga, tapi percayalah, dengan itu maka kita akan dapatkan feedback dari pihak lain. Mungkin akan dapatkan ucapan, mungkin akan dapatkan atensi, mungkin akan dapatkan penghargaan, mungkin akan dapatkan duit sebagai feedback. Proses ini terjadi secara alamiah di tempat kerja. Dan bos kita, sebaik atau seburuk apapun relasinya dengan diri kita, sebagian besarnya atau tidak boleh dibilang bahkan hampir semuanya adalah orang-orang yang selalu menilai kita, sadar ataupun tidak, mau atau tidak mau kita dinilai berdasarkan kita mampu memberi apa di tempat kerja. Bahasa lain dari kontribusi itu adalah seberapa baik kita menyelesaikan masalah, membereskan pekerjaan, dan kemudian mampu menciptakan emosi positif di tempat kerja kita. Maka wajarnya kita akan dapatkan sesuatu. Nah, selanjutnya Mbak Yanka, dalam proses itu, maka seringkali terjadi kita menganggap ketika ada tekanan dari luar, dari lingkungan, dari atasan, dari rekanan, dari supplier, atau bahkan sesuatu yang tidak pas pada diri kita, ada orang-orang yang melihat sesuatu di luar dirinya sebagai penyebab kecelakaan pada dirinya. Dia merasa hidupnya tidak beruntung sehingga menyalahkan sesuatu di luar dirinya. Ini adalah orang-orang yang berada meletakkan hidupnya di bawah garis. Garis apa yang dimaksud? Itu pembatasnya di dalam gambar. Ada area kecil di dalam diri kita, kemudian yang bisa langsung kita kendalikan yaitu semua hal yang ada dalam diri kita. Area kendali itu bisa meliputi yang kita pikirkan, yang kita rasakan, cara kita merespon sesuatu, bagaimana kita menciptakan pilihan-pilihan, pilihan-pilihan itu kemudian kita putuskan, termasuk kemudian apakah kita akan berlanjut di satu tempat kerja atau berhenti. Itu semua ada di dalam rentang kendali diri kita. Dan disitulah sesungguhnya kita diuji responsibility kita, kemampuan kita untuk merespon, rasa kebertanggungjawaban kita. Yang memutuskan masuk di satu tempat kerja, diri kita. Apapun motifnya. Motif uang, motif status sosial, motif gengsi, apapun. Dan kalau kita kemudian memutuskan hadir di sana, apapun masalahnya kita selesaikan, itu juga keputusan kita. Beda kalau kemudian orang justru meletakkan kendali hidupnya pada pihak eksternal. Maka tekanan-tekanan akan dia artikan sebagai kelemahan yang menyerang dirinya. Maka mungkin dia akan melakukan BEJAD, bejat. Yang pertama, blaming others, nyalahin. Wah, bos gua nih emang apa-apa kena saya, apa-apa kerjaan kasih ke saya. Ini anak-anak ini memang pada nggak becus. Menyalahkan pihak lain sebagai penyebab sesuatu yang nggak beres dalam hidup kita. Atau kemudian excuses, menunjukkan
alasan-alasan, pembelaan diri, ketidakmampuan yang kemudian kita justify. Kita benar-benarkan seolah-olah itu sesuatu yang sebetulnya masih bisa kita garap, kita bereskan, kita kelola, kita kendalikan, tapi kemudian kita membenar-benarkan kelemahan kita dan intinya kita lepas tanggung jawab. Cuci tangan sampai bersih. Posisi ini memang membuat diri kita nyaman secara emosional. Tekanan-tekanan itu seolah-olah letakkan di samping dengan menyalahkan kambing hitam siapapun. Dengan kemudian menyampaikan alasan-alasan yang mungkin terasa masuk akal. Padahal itu sekedar pembenaran. Atau bahkan kemudian pembenaran-pembenaran sejak awal sudah kita tolak. Aduh Pak, saya kan cuma lulusan apa Pak, nggak bisa ini kerjaan kasih saya. Aduh, terlalu tinggi itu targetnya, justify. Atau kemudian kita melakukan A-nya, apa itu? Kita menyampaikan argumentasi yang membuat orang lain malas untuk berinteraksi lebih lanjut pada kita. Dan terakhir, kita denial, BEJAD. Kita menyangkal fakta bahwa logika di tempat kerja itu memang ada pertukaran energi, pertukaran pekerjaan. Ada tanggung jawab, ada permintaan, ada penawaran, ada penyelesaian yang kemudian selesai, kemudian berlanjut. Nah, kalau kemudian kita menyangkal bahwa logika tempat kerja adalah berlaku seperti itu, maka kita akan selalu meletakkan hidup kita di bawah garis tanggung jawab pribadi. Saran saya, agar kita lebih waras, seger, bugar, mampu kelola tekanan dengan baik, fokuslah kepada lingkaran di dalam area kendali diri kita. Apa itu? Cara kita berpikir, cara kita memaknai, mengartikan tekanan. Oh, mungkin ini peluang saya untuk belajar lebih lanjut. Oh, mungkin ini membuat saya bisa bekerja lebih efisien. Oh, mungkin ini tantangan dari atasan saya sehingga saya layak dipercaya di posisi lebih tinggi. Boleh percaya atau tidak, kalau kita mampu membuat orang di atas kita naik dengan cepat, maka posisi itu akan kosong. Dan kekosongan posisi itu mau tidak mau, cepat atau lambat, orang lain akan mengenali siapa yang membuat bos kita itu naik ke atasnya. Siapa lagi kalau bukan diri kita. Berfokuslah kepada sesuatu yang bisa kita kerjakan langsung tanpa perlu menunggu kebijakan, tanpa perlu menunggu bantuan. Mungkin bantuan kita perlukan, tapi pasti ada hal-hal yang bisa segera kita kerjakan di tempat kerja kita. Berinisiatif, mengajukan usul, menanyakan kejelasan permintaan. Ini maksudnya apa sih, targetnya kapan? Nah, termasuk kemudian kapan saatnya kita perlu berkomunikasi secara asertif, tegas. Mohon maaf Pak, saya sedang ada deadline. Kalau kemudian pekerjaan ini diberikan ke saya, kira-kira mana yang lebih prioritas? Pekerjaan saya yang lama, yang nanti akan ditagih jam 12, berarti 2 jam lagi, atau tambahan kerjaan baru ini dari Bapak. Nah, begitu kita mengambil kendali diri kita, berkomunikasi secara tegas, maka orang lain akan menaruh respect. Wah, ternyata Mas Rio sangat jelas ya prioritasnya. Oh, ternyata anak ini begitu tegas dengan hak, tanggung jawab, serta kewajiban terhadap orang lain. Termasuk yang dalam area kendali diri kita adalah mengenali dengan jelas, dengan jernih, ketika kita dalam tekanan, entah karena pemicu fisik, kerjaannya banyak, entah karena pemicu emosi relasi, karena mungkin hubungan yang enggak baik, atau karena tekanan mental intelektual, kita harus berpikir keras, mungkin sesuatu yang sangat baru, tidak terbayangkan sebelumnya cara kita menyelesaikannya, entah satu atau dua atau ketiganya sekaligus, yang dapat kita kendalikan adalah mengajukan pertanyaan, mungkin sebelumnya berdiam diri dulu, dan bertanya pada diri sendiri, masuk ke dalam, ajukan pertanyaan. Tarik nafas sejenak. Ketika mulai merasakan stres, tanyakan kepada diri sendiri. Ini situasinya permanen atau sementara? Kalau sementara, maka ada peluang untuk kita ubah. Nah, sebelum diubah, tanyakan ke diri sendiri. Apa yang sedang terjadi? Pertanyaan ini penting
Karena nanti teman-teman di ujung presentasi ini saya akan sampaikan 3 huruf PRO, pro model, yang bisa membantu kita dengan cepat segera untuk foto, FOTO, from obstacle to outcome, untuk mengenali tantangan yang terjadi dan kemudian membaliknya menjadi tujuan, target yang kita harapkan. Kalau kita tahu betul apa situasi yang sedang terjadi dengan mengajukan pertanyaan, apa yang sedang terjadi, maka kita tidak perlu buru-buru segera merespon. Ada kerjaan banyak. Ribet nih. Ada deadline segera. Wah, ini mulai jenuh. Semua pemicu luar itu, rangsangan luar itu tidak akan berpengaruh besar pada diri kita kalau kemudian kita tidak memberikan izin. Begitu kartu permission-nya kita berikan pada pihak luar, apapun itu, tekanan emosional, relasi, tekanan intelektual, cara-cara baru yang belum terfikirkan, atau secara fisik membuat kita terkuras. Gitu. Kalau kemudian kita bilang, hey, stop dulu, maka kita punya jeda. Nah, ruang jeda inilah yang menentukan seberapa kenal kita dengan area kendali dalam diri kita. Kalau kita mulai terlatih bertanya, apa yang sedang terjadi? Oke, bosku suaranya lebih nyaring dari biasanya sambil menggerakkan tangannya dengan cepat dan keras, menimbulkan bunyi yang nyaring ke atas meja. Umumnya orang akan bilang marah, mungkin. Tapi boleh jadi kita memaknai, oh karena dia atlet karate, dia sedang menunjukkan jurusnya. Mungkin begitu. Atau kemudian kita maknai dengan cara yang lain. Bos saya sedang ingin apa ya? Apa pesan yang mau dia sampaikan kepada saya? Apa hal terpenting yang sebetulnya diharapkan pada diri saya? Oh, oke, pengen kerjaan segera selesai. Oke. Mungkin kita nggak suka caranya, itu urusan yang lain. Tapi yang penting adalah kita mengetahui betul apa yang sedang terjadi. Ada seseorang punya harapan terhadap diri kita. Mungkin tentang kerjaan, mungkin tentang target, mungkin tentang waktu, apapun itu. Yang kedua adalah, dari situasi ini, kira-kira apa yang kita inginkan terjadi? Nah, simpan dulu 2 pertanyaan ini untuk teman-teman sekalian. Kita akan lanjutkan ke slide-nya. Ini tadi hal-hal yang berada dalam rentang kendali diri kita. Semakin kita mengenali hal-hal ini, mengelola pikiran dan perasaan, memimpin diri sendiri, itu membuat kita jauh lebih tenang, waras, dan mampu melakukan jeda-jeda secara proaktif dan betul-betul mampu mengendalikan diri untuk merespon dan memberikan respon sebaik mungkin. Entah kita mau diam atau bicara, entah kita akan mengiyakan atau menolak, itu semuanya kita kelola dulu. Karena kita patut mempercayai bahwa sebagian besar hidup kita dapat kita kelola. Hanya hal-hal luar yang mungkin secara mutlak tidak dapat kita terima, tidak dapat kita kelola, dan itu patutnya kita terima saja. Dan acceptance adalah salah satu cara yang juga sangat baik untuk membuat kita tenang menerima apapun tekanan di luar diri kita, terutama dalam konteks kerjaan. Boleh kita lanjut lagi, Kak Bianca? Ini skip aja karena agak panjang. Oke. Teman-teman sekalian, saya mau menunjukkan peta perubahan emosi ketika terjadi perubahan dalam hidup kita. Biasanya orang-orang akan menyangkal atau bahkan di awal itu akan kaget ketika, loh, ternyata apa yang diharapkan berbeda dengan kenyataan. Dulu dikiranya kerja itu enak, asik, santai, bisa healing-healing. Ya benar, sebagiannya. Tapi Anda tidak melihat gambar utuh secara keseluruhan. Begitu Anda kaget, mungkin Anda menyangkal, loh, kok tidak seindah yang ada di dunia jagat maya itu ya? Saya kira asik-asik gitu. Ternyata enggak, ada susahnya, ada payahnya, ada jerihnya, ada keringatnya. Siapa bilang jadi artis itu enak? Iya, kalau tampangnya nampang di
layar kaca, tapi dia harus bangun di jam tertentu, bekerja dalam durasi panjang, ketemu orang-orang yang mungkin tidak dia sukai, harus menyapa, menjaga, menikmati relasi yang mungkin mengganggu jam-jam tidurnya. Itu semua hal-hal yang tidak terlihat. Yang kita lihat tentu saja yang baik-baik saja. Nah, kalau kemudian kita mulai frustasi, putus asa, ternyata harapan tidak seindah kenyataan, maka hidup kita akan hampir-hampir masuk ke jurang kenistapaan itu. Kita bisa mengalami depresi. Nah, di situasi inilah sesungguhnya yang patut kita lakukan adalah accept. Terima kenyataan bahwa kalau di dunia kerja, ada hal-hal penting yang mungkin belum sepenuhnya kita terima. Ada deadline, itu bahasa yang sangat umum keseharian. Ada target, ada orang-orang yang mungkin tidak selayaknya berinteraksi, menyapa, menjaga hubungan secara baik dengan kita. Atau bahkan kemudian kita tidak bisa memilih dengan dan kepada siapa kita harus melapor itu. Entah klien, entah bos, atau siapapun tekanan setara atau di atas kita. Kalau kemudian kita menyadari, sadar sesadar-sadarnya, menerima fakta bahwa ada hal-hal di luar kendali yang tidak bisa kita ubah, terima saja itu, tapi ada dalam kendali diri kita yang bisa kita kerjakan, ada hal-hal dalam kendali diri kita yang bisa kita lakukan yang mungkin mempengaruhi faktor eksternal itu. Ketemu rekan kerja yang ngomongnya nggak enak, mungkin ini saatnya kita berlatih komunikasi. Ketemu deadline yang menumpuk dalam waktu yang mepet, mungkin sekarang waktunya mengurangi jam-jam tidur atau jam-jam tidak produktif kita. Ketemu dengan berjumpa dengan kerjaan-kerjaan menumpuk di luar bayangan kita, mungkin sekarang saatnya meningkatkan kapasitas diri kita. Ketemu dengan kesempatan masuk kerja yang tidak juga goal, mungkin sekarang saatnya belajar menulis CV dan menampilkan diri kita yang lebih baik di sosial media ataupun dalam interaksi nyata kita. Kalau kemudian kita mampu memaknai secara positif, menerima hal-hal yang bisa kita ubah, dan menerima fakta adanya hal-hal yang tidak bisa kita ubah, dan menyadari dengan sehat, maka sekarang kita bisa mulai berpindah dari lembah depresi kenistapaan itu untuk mulai melakukan perbaikan, perubahan, eksperimentasi, uji coba itu. Dan siapa tahu dengan itu kita akan menerima respon yang lebih baik. Kerjaan-kerjaan kita akan jauh lebih ringan karena soal SD sudah kita lewati atas kemampuan kita di level SMP. Soal SMP bisa kita lewati karena tantangan SMP sudah kita latihkan setiap hari sehingga kita naik kelas di level SMA dan begitu seterusnya. Jadi teman-teman sekalian, kunci awal untuk membuat emosi kita relatif terjaga adalah dengan menerima fakta. Ada fakta yang tidak bisa kita ubah. Ada situasi di luar yang sebagian mungkin bisa kita pengaruhi. Dan yang paling penting adalah ada area kendali diri yang kalau kita ini maksimalkan, kita bisa bertumbuh, mengatasi tekanan-tekanan sebagaimana anak SD bisa menyelesaikan soal anak TK dan begitu seterusnya. Slide berikutnya. Dengan terus meningkatkan kapasitas diri kita itu, mari sekarang kita masuk di bagian terakhir di presentasi singkat saya ini. Ketika Anda masuk dalam situasi penuh tekanan, entah karena pemicu emosi, relasi, gitu, ada omongan yang nggak enak, emosi Anda terganggu, ada relasi yang tidak seperti Anda harapkan, hubungan Anda kemudian seolah-olah toksik, gitu, atau karena tekanan intelektual, ada sesuatu hal baru yang perlu Anda pikirkan, tapi Anda nggak punya idenya, stres, atau kemudian secara fisik Anda lelah. Nah, cara pertama setelah menenangkan diri adalah bertanya, tadi pertanyaan di awal itu, apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi membuat Anda tahu betul problemnya, situasinya. Kalau kemudian Anda sudah tahu situasinya, maka sekarang saatnya Anda bertanya, apa yang saya inginkan terjadi? Ya, benar sih, kerjaan saya banyak.
kerjaan saya banyak itu bukan sesuatu yang saya inginkan terjadi. Itu hanya tentang sesuatu yang sedang terjadi. Terus kamu pengennya apa? Ya saya nggak pengen banyak kerjaan. Itu berarti Anda sedang mengulangi di huruf R-nya, remedi. Anda menyatakan sesuatu yang ingin dikurangi atau dihilangkan. Tapi begitu Anda bilang, terus Anda inginnya apa? Mas dia pengen apa? Saya ingin kerjaan selesai. Nah, itu yang disebut sebagai outcome yang diinginkan, desired outcome. Oh, hidup akan jauh lebih ringan, kita bisa segera melakukan diri dari tekanan kalau kita tahu betul apa sesuatu yang betul-betul kita inginkan terjadi. Jadi Mas dia ingin apa? Saya ingin proposal saya selesai untuk diajukan ke klien besok Senin pukul 10. Oke. Jadi Anda sekarang sudah tahu. Pikiran kita yang sedemikian cerdasnya itu terlalu banyak punya kemampuan menganalisa. Overthinking. Kalau kemudian tidak kita arahkan, maka dia akan kemana-mana. Monyet pikiran kita melanglang buana dalam hutan gagasan yang kadang justru memerangkap kita. Begitu kita arahkan dengan satu tujuan, oke, saya inginkan Y dari situasi X sebelumnya dalam waktu tertentu, maka sekarang tiba-tiba peta jalannya jelas. Kita tidak lagi tersesat dalam hutan yang dipenuhi pepohonan, masalah, gagasan, ide, solusi, dan seterusnya. Tiba-tiba kita tahu jalan lurusnya. Oke, saya ingin selesai ini. Oke, saya ingin hubungan saya lebih baik dengan bosku. Dengan cara apa? Dengan mampu berkomunikasi lebih baik. Dengan menyampaikan bahwa kalau saya ingin ditambah kerjaan dengan cara tertentu dalam waktu tertentu. Dan kira-kira jumlah kerjaannya lebih terukur. Nah, contohnya teman-teman, ini slide terakhir, boleh dipindah, Kak Bianca. Pro model ini membantu kita betul-betul dengan jelas bahwa apa sih persisnya yang sedang kita inginkan. Kalau sesuatu itu tidak kita inginkan dan sedang terjadi alias dimiliki, sementara tingkatannya kita inginkan hilang, maka itu kita nyatakan sebagai problem. Kecuali Anda memang nyaman dengan kondisi jomblo, itu berarti bukan masalah. Tapi umumnya orang merasa bermasalah. Aku nggak pengen jomblo. Nah, terus kamu pengennya apa? Nah, itu. Ya, aku ingin, ini cowok ya ceritanya ya. Aku pengen nggak grogi gitu. Aku pengen nggak grogi. Pengen nggak grogi, itu bukan sesuatu tujuan gitu. Itu masih sesuatu yang diinginkan, betul. Dimiliki betul, tapi intensitasnya ingin dihilangkan atau bahkan dikurangi. Menjadi sebuah tujuan, outcome yang jelas ketika dinyatakan sebagai sesuatu yang diinginkan, tapi ini belum terjadi, belum dimiliki. Diinginkan tapi belum terjadi. Ada jarak nih antara harapan dengan kenyataan. Dan tingkatannya diinginkan ada, bahkan kemudian meningkat. Yang awalnya tadi grogi menjadi pede, yakin, lancar bertemu calon mertua. Maka kemudian apa yang perlu Anda munculkan untuk membuatnya terjadi, itu pertanyaan ketiganya. Pertanyaan pertama, apa yang sedang terjadi? Pertanyaan keduanya adalah, apa yang aku inginkan terjadi? Pertanyaan ketiganya adalah, agar yang aku inginkan terjadi bisa terjadi, apa yang perlu terjadi? Jangan sampai bingung dengan pertanyaan ketiga ini. Agar yang aku inginkan terjadi, apa yang perlu terjadi? Oh, aku perlu menjadi seorang komunikator yang baik. Aku perlu bilang ke bosku kalau nambahin kerjaan mungkin jauh-jauh waktu sebelumnya deh. Aku ingin membuat teman bicaraku paham bahwa jangan ganggu aku kalau lagi deadline banyak. Mungkin dengan mulai membiasakan diri menggunakan 3 pertanyaan ini, apa yang terjadi, apa yang aku inginkan terjadi, dan agar yang aku inginkan terjadi bisa terjadi, teman-teman bisa lebih dewasa, bisa menjadi orang yang lebih matang untuk mengatasi apapun jenis tekanan kerjanya. Entah tekanan kerja fisik, emosi relasi, atau bahkan tekanan intelektual, sesuatu yang perlu kita
berikan terobosan dan inovasi. Mungkin begitu dulu Kak Bianca, presentasi dari saya. Semoga berguna, semoga bermanfaat. Kita lanjut ke sesi Q&A, tentu akan banyak hal yang bisa kita diskusikan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Rio atas pemaparan materinya. Wah, sampai dikasih tahu juga ya nih gimana caranya menghadapi tekanan ya Pak ya. Nah, mungkin kalau kita bisa masuk ke kolom Q&A, udah ada 79 hampir 80 orang loh yang bertanya kepada Pak Rio nih ya. Tapi karena mengingat waktu juga, kita nggak mungkin ya untuk bacain semuanya. Jadi dari tadi aku sudah memilih nih mana aja pertanyaan yang sekiranya itu bisa ditanyakan kepada Pak Rio yang tadi itu belum dipaparkan di sesi pemaparan materi. Mungkin untuk pertanyaan pertama akan aku kirim di kolom chat ya Pak, supaya Bapak juga bisa lihat pertanyaan mana yang aku pilih. Untuk pertanyaan pertama ada dari Kak Milza. Saya ingin bertanya seputar dunia pekerjaan ya Pak. Bagaimana cara kita mengetahui kualitas sebuah perusahaan? Lalu bagaimana cara kita beradaptasi pada lingkungan pekerjaan yang keras? Apakah boleh berbagi tips cara survive di tempat kerja yang lingkungannya toksik? Terima kasih sebelumnya. Ini ada 3 cabang pertanyaan nih Pak, dilihat-lihat ya. Oke. Pertanyaan pertama dan nomor 2 sebetulnya bukan sesuatu yang sulit karena sekarang ada Google, ada pintarnya, macam-macam yang sesungguhnya bisa langsung membuat kita tahu potret satu kerjaan. Yang paling mudah adalah lihat dulu industrinya, dia bergerak di industri apa. Yang kedua, gampangnya meskipun ada lagu Pharrell, ojo dibanding-bandingke, tapi biasanya kita tahu betul tuh hubungan antara satu brand dengan brand yang lain itu mungkin ada yang di atas, ada yang di bawah. Dari situ saja sebetulnya kita bisa menduga-duga apa persisnya yang mereka lakukan dalam budaya kerjanya. Oke, itu ya. Terus yang terakhir, tips cara survive di tempat kerja yang mungkin lingkungannya toksik. Oke, yang pertama, perjelas dulu niatan kita bekerja untuk apa. Orang terbaik selalu akan menjadi idaman dan cinta, ya, akan dicintai oleh orang dimanapun berada, meskipun dalam lingkungan yang toksik sekalipun. Kenapa? Justru lingkungan toksik itu membutuhkan orang-orang baik, yaitu Anda, yang mampu merangkul mereka. Landak itu ketika di cuaca dingin, dia akan mengeluarkan durinya. Dan semakin kesakitan kalau mereka ketemu dengan sesama landak di tempat salju yang sama-sama mengeluarkan durinya. Nah, bayangkan teman-teman sekalian, orang-orang yang toksik ini justru membutuhkan kepedulian kita, kasih sayang kita, yang mungkin di masa lalunya ada urusan emosi dan bisnis yang tidak tuntas. Jadi saran saya, terimalah fakta bahwa ada orang-orang di lingkungan kerja kita yang butuh kepedulian kita. Yang kedua, begitu kita menerima fakta ada orang-orang yang mungkin perlu sentuhan khusus, maka caranya adalah berikan waktu tertentu non formal dengan mereka. Lagi-lagi penyelesaiannya non formal. Ya kita ngobrol, kalau kemudian kita sudah punya kedudukan, kita berikan perlakuan khusus agar orang ini tidak menjadi toksik kepada yang lainnya. Tapi yang terpenting adalah memastikan agar lingkungan ini lagi-lagi tidak mempengaruhi diri kita. Justru kitalah yang perlu lebih kuat mempengaruhi lingkungan. Kalaupun itu tidak mampu, maka kita perlu membentengi diri kita dari pengaruh apapun di luar. Mungkin begitu Kak Bianca. Semoga berguna. Oke, terima kasih banyak Pak Rio atas jawabannya. Semoga jawaban dari Pak Rio tadi bisa menjawab ya Kak Milza. Nah, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang kedua, ada dari Kak Silvia Mahripa. Dalam melakukan pekerjaan tentunya pasti ada tuntutan dari
dan tekanan dari atasan. Walaupun hal itu sudah menjadi bagian dari sebuah pekerjaan, tetapi jika terjadi secara terus-menerus dapat memengaruhi pada penurunan kinerja karyawan sehingga menimbulkan rasa jenuh dan bahkan mental down. Bagaimana cara agar menghindari rasa jenuh dan mental down dalam menghadapi berbagai tekanan yang muncul, terutama bagi yang baru akan memasuki dunia kerja nih Pak? Gimana nih? Terima kasih. Mungkin jawaban saya klise dan ngulangi yang sebelumnya, Kak Bianca. Tapi Viktor F. Frankl itu orang yang punya jurus ampuh, disebut ampuh karena dia kan sempat masuk camp di mana dia akan dibikin mati gitu ya. Jawaban dia sangat sederhana yang membuat dia bisa survive. Seseorang yang mengenali dan memiliki why yang kuat, dia akan punya how to survive in his atau her life. Kalau kita punya tujuan, purpose yang sedemikian luhurnya dalam bekerja, maka lagi-lagi gitu, tantangan apapun itu terasa rendah, terasa kecil, terasa remeh, terasa receh gitu. Kasih kerjaan terus gitu. Kalau kemudian, oke, nggak apa-apa, ini anggap saya sambil latihan gini, nah, gitu. Ini anggap sebagai latihan saya. Nggak apa-apa saya terima ini, saya ambil duitnya kok buat keluarga saya semisal. Oh nggak apa-apa saya terima, saya masuk di korporasi yang brandingnya bagus gitu. Jadi ingat-ingat apa alasan Anda berada di sana. Reason to do-nya. Reason of being. Alasan menjadi bagian dari satu tempat kerja. Yang kedua, agar tidak mengalami kejenuhan, maka kita perlu melakukan variasi-variasi. Ini tadi latihannya, latihan mentalnya itu. Apa yang terjadi? Oh, bos saya ngasih kerjaan ini. Apa yang saya inginkan terjadi? Saya ingin segera selesai. Kapan? Seperti apa caranya? Nah, selalu tanya itu. Dan waktu melakukannya, kita tidak perlu kita sendiri yang memikirkannya. Kita bisa cari toh di Google, tanya ke teman-teman praktisi di pintarnya itu. Banyak hal-hal yang bisa jadi solusi di sana. Mungkin di industri lain sudah digunakan, di tempat kerja kita belum digunakan, bisa kita tiru. Itu salah satu spirit kita saat menggunakan desain sprint untuk inovasi. Kami karena bergerak di dunia kepemimpinan dan inovasi, sebetulnya tinggal bolak-balik saja. Kita melihat YouTube sedemikian hebohnya, sedemikian bagusnya, sekarang TikTok itu pada dasarnya kan mereka ini satu media, anggaplah bioskop itu, yang tidak punya production house, tapi kemudian membuat kita sebagai usernya menyediakan sendiri videonya, medianya, filmnya. Dibalik, bagaimana kalau kemudian konsep dibalik ini bisa kita kerjakan, bisa kita lakukan untuk menyelesaikan kerjaan kita. Mungkin saja orang yang akan memberikan kerjaan kita memberikan bantuan di awal, kejelasan. Jadi untuk yang bertanya ini, Kak Milza ya, cara sederhananya adalah perjelas dulu tujuan alasan bekerja. Yang kedua, carilah cara-cara semisal mungkin ya, variasi bekerja. Selesaikan dulu hal-hal di awal pagi, tugas-tugas yang lebih berat, agar siangnya pekerjaan ringannya lebih mudah kita kerjakan. Atau yang terakhir, buatlah sistem yang membuat kita mudah untuk mengerjakan segala sesuatunya. Semisal tempat kerja kita rapi, dokumen kita rapi, urutan kerjaan kita beres, prosedur yang perlu kita gunakan untuk menyelesaikan kerjaan juga sudah ada. Nah, dengan hal-hal yang membuat kita bekerja lebih rajin, lebih rapi, lebih jelas, kita mudah-mudahan harapannya beban kerja itu lebih mudah terukur dan bisa selesai. Mungkin begitu Kak Bianca. Oke, terima kasih banyak Pak Rio atas jawabannya. Nah, mungkin kita bisa langsung aja masuk ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Ada dari Kak Nuril Muflihah. Dalam dunia kerja, kita mengenal kata hustle culture, di mana hustle culture adalah ketika pekerjaan mendominasi waktu secara tidak wajar sehingga kita tidak mempunyai waktu untuk menjalani hidup. Apa perbedaan antara hustle culture dan toxic productivity dan bagaimana cara agar kita tidak mengalami keduanya, Pak? Terima kasih. Terima kasih.
Jujur Kak Nurul, saya baru tahu ada istilah hustle culture. Ini mungkin ini budaya di mana kita lebih banyak menerima kerjaan sampingan mungkin ya. Saya nggak tahu persisnya. Maka kemudian lagi-lagi cek dulu nih prioritas kita yang mana. Yang nerima hustle itu kan diri kita ya. Artinya kalau kemudian kita suatu waktu akan kewalahan, sejak awal harusnya kita sadar bahwa kalau dapat kerjaan dari efek nerima sampingan itu, ya itu perlu kita tahu dapat kita kelola atau tidak. Itulah kenapa kita perlu berani berkata dengan tegas dan jelas untuk menyatakan tidak. Kalau kemudian kita tidak punya tidaknya kita, maka hidup kita akan terombang-ambing atas banyaknya permintaan. Saya tidak tahu berapa banyak pekerjaan sampingan atau bobot kerja sampingan yang diterima oleh teman-teman kita. Tapi saran saya, ya mungkin kalau kita jalani 2 peran begitu, itu masih bisa optimal. Tapi begitu sudah jalani 3 peran, sementara waktu kita 24 jam yang terbatas, tenaga kita juga terbatas, dan terutama energi kita terbatas, di tempat ini kena tekanan, tempat ini udah habis gitu. Nah, habis di jalan lagi, belum lagi kena relasi yang nggak sip itu. Jadi saran saya ya 2 peran mungkin ya cukup gitu. Yang paling penting adalah kita tahu betul porsi kita seberapa, porsi energi, porsi kita menjaga relasi, menjaga fokus kita, dan yang kedua adalah kita tahu betul prioritas kita, dengan apa kita menyatakan ya, dengan apa kita menyatakan tidak. Kalau kita menyatakan iya karena uangnya, ya sudah, terima. Karena Anda sudah menyatakan itu prioritas untuk dapat uang. Tapi kalau kemudian Anda menyatakan, ya saya butuh duitnya, tapi saya tidak suka di deadline mendesak, maka kemudian lakukan negosiasi agar dua pihak sama-sama memahami. Kalau kemudian tidak ketemu, ya ini saatnya menyatakan tidak untuk sesuatu yang Anda anggap penting. Kita percaya kalau itu penting pasti akan diperjuangkan, tapi begitu dirasa tidak penting, ya mungkin tidak diperjuangkan atau ada sesuatu lain yang dianggap lebih penting sehingga yang lain itu lebih layak untuk diperjuangkan. Jadi begitu, Kak Bianca. Semoga membantu. Oke, terima kasih banyak Pak. Jadi harus merefleksi diri ya. Kita itu mengambil pekerjaan ini kan atas dasar keinginan kita juga. Jadi kalau misalnya merasa jenuh ya harusnya dari awal jangan diambil gitu Pak mungkin. Oke, Betul. oke. Nah, mungkin kita bisa lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Kamilza lagi nih Kak. Eh, Oke, jadi pertanyaannya itu bagaimana jika gaji tidak sesuai dengan beban kerja yang kita terima? Misalnya gaji sangat jauh di bawah UMR, namun kita diberi beban kerja yang mengharuskan kita untuk menghandle lebih dari satu pekerjaan. Lalu lingkungan pekerjaan tidak begitu baik. Apakah lebih baik kita resign demi kesehatan mental kita? Namun melihat minimnya lapangan kerja menjadikan kita ragu untuk meninggalkan pekerjaan lama. Itu bagaimana ya Kak baiknya? Terima kasih. Terima kasih. Ini sebetulnya bisa sebagai bahan kita simulasi 3 pertanyaan tadi. Bisa sendiri ingin apa dari situasi ini? Ya, kalau semisal ingin duitnya tapi duitnya kecil, Pak. Oke, duitnya kecil ini kan sekarang ya. Kan di masa depan mungkin saja orang-orang butuh orang yang punya pengalaman seperti kita yang mampu selesaikan banyak tugas meskipun dibayar kecil gitu, dibayar rendah. Karena boleh jadi orang belum betul-betul tahu kualitas kita, dan tenang saja, kualitas itu bicaranya kuras kok, nyewaring kok ya. Di luar sana itu nanti kita akan terdengar, oh ada anak itu, kerjaannya bagus. Cuman sekarang masih di sana. Kali aja kalau kamu tawarin, cocok gitu harganya. Nah itu. Jadi lagi-lagi jawaban saya mungkin agak diplomatis, mungkin agak negosiasi, tapi yang paling penting adalah pengen apa? Pengen apa? Kamu pengen apa? Situasinya sudah dipahami, terus pengen apa? Kalau kemudian paham bahwa cari tempat kerja baru itu ya sangat menantang, tapi mudah-mudahan bisa terbantu dengan adanya pintarnya ini. Teman-teman kalau kemudian punya kesempatan naik kelas, tentu saja naik kelasnya kan karena menyelesaikan PR di masa lalu, yaitu di tempat kerja sekarang, betul ya? Kalau kemudian dikasih tantangan, kasih pekerjaan, kasih deadline,
kok ternyata mampu lebih cepat, lebih bagus, bahkan kemudian membuat pekerjaan lebih mudah, seolah-olah lebih mudah, itu karena kitanya yang bekerja sangat keras. Lah Anda kira semua pemain sepak bola yang dibayar mahal itu dulunya nggak dibayar murah? Dibayarnya mahal kan sekarang, dulu-dulunya ya mungkin enggak, tapi tingkat kualitasnya itu luar biasa. Dan percaya saya deh, atau jangan percaya saya deh ya, ini mungkin sekedar guyonan saja. Percaya orang-orang di luar sana. Dunia kerja itu kan bursa ya, mirip-mirip bursa gitu. Kalau rating Anda bagus gitu, reputasi Anda bagus, Anda mungkin dalam situasi yang tidak kondusif tapi Anda menunjukkan kontribusi yang sangat baik, mutiara tetap akan menjadi mutiara. Begitu tiba saatnya Anda melakukan personal branding, mungkin orang akan tertarik. Banyak orang sudah membuktikannya. Diambil, dibeli, digunakan dari tempat lain untuk dimasukkan ke satu lokasi yang berlipat-lipat kalinya. Tapi berlipat-lipat kalinya itu sebelumnya karena dia sudah membuktikan hasil di tempat yang mungkin tidak menghargai semestinya. Begitu Anda mampu bekerja sebaik mungkin dalam situasi yang mohon maaf, yang tidak seideal mungkin, akan ada waktu di mana Anda akan ditempatkan di lokasi yang sangat terhormat dan menghargai dengan sangat baik. Percaya saja akan ada waktu di mana rezeki gampang datang, gitu ya. Mudah-mudahan membantu menjawab. Oke, terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Mungkin kita bisa lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Kak Liana Amelia. Jika dihadapkan sebuah pilihan, manakah yang lebih baik kita pilih? Kerja dengan gaji besar tapi penuh dengan tekanan, ataukah gaji kecil tapi tekanan yang dihadapi kemungkinan kecil pula? Apakah kita harus mencari aman aja nih, Pak? Pertanyaan seperti ini sebetulnya kembali ke model pro tadi. Kamu pengen apa gitu aja. Selalu balik ke dalam diri sendiri ya, Pak. Iya. Kerja seperti apa, dan ya kalau mau kerja yang santai ya konsekuensinya adalah dapat gaji yang nggak segede Ya, itu. begitu. Karena kan begini ya Kak Bianca ya, saya kan nggak mungkin menjawabkan sesuatu yang mungkin relevan untuk hidup saya, tapi mungkin nggak digunakan oleh orang lain. Buat apa gitu? Dan orang lain juga kan nggak mungkin mau memakan nasi yang sudah saya kunyah, saya taruh di, mohon maaf, di sendok, saya ini, saya suapin. Enggak, jadi lagi-lagi pertanyaan ini kembali pada kita mau bekerja tujuannya apa. Kalau memang itu satu paket gitu ya, sekian puluh juta sebulan, satu paket dengan tantangan dan stresnya gitu, ya mungkin kita perlu belajar menikmati gitu. Kan tekanan itu ada yang bisa membuat kita lebih bagus, melompat lebih tinggi gitu karena ditekan. Ada yang kemudian karena kita tidak mampu mengelolanya, kita justru masuk ke bumi, gagal gitu. Karena salah kelola emosi, salah kelola intelektual. Ya tadi itu lagi-lagi balik ke area kendali diri kita dengan bertanya, lah kamu sendiri pengennya apa gitu. Gitu ya. Mungkin itu bisa membantu. Oke, jadi semua itu sebenarnya ada plus minusnya ya, Pak. Mungkin pekerjaannya gajinya besar, tapi ya nggak mungkin kerjaannya santai-santai. Pasti tekanannya akan lebih besar juga daripada yang gajinya kecil. Jadi itu mungkin balik lagi ya tadi pilihan dari Kak Liana sendiri nih, maunya bekerja yang seperti apa Kakak sendiri gitu. Oke, selanjutnya mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir kita Kak, karena sudah mau jam 8. Ada pertanyaan dari Kak Wahyudi Sahid. Ekspektasi atasan terkadang terlalu tinggi sehingga hasil pekerjaan yang sudah diselesaikan menjadi hambar atau biasa aja bagi atasan. Do my work standards have to match my boss, or do we need to explain that his expectations are too high for us? Nah, gimana nih Pak? Oke, saya garis bawahi dulu bahwa tidak ada pekerjaan yang ideal atau sempurna, ya. Bahkan kalau Anda sudah achieve the target, Anda akan diminta untuk achieve next target. Itu sudah umum sekali gitu. Sudah juara
tingkat kampung kok masa juara kampung terus gitu, pasti akan naik ke level berikutnya. Nah, ini juga yang mungkin sedang dialami sebagian dari kita. Apakah bos saya yang memang ekspektasinya terlalu tinggi, atau saya perlu ngobrol nih, bos ekspektasimu terlalu tinggi. Saran saya adalah check and recheck gitu. Belajarlah berkomunikasi dengan baik, efektif dan santun untuk menanyakan dengan jelas bahwa pertama, ekspektasinya ini apakah masih dalam rentang kendali kita. Maksudnya kita bisa jangkau nggak gitu. Kalau masih bisa menjangkau, berarti kita punya kemampuan ke sana. Kalau kemudian ada sesuatu yang tidak bisa kita jangkau, sekarang saatnya kita bicara. Ini kan kita di dunia kerja itu kan dengan manusia ya. Meskipun ada tantangan dan serbuan robot lah, AI lah, machine learning kan, tapi kan nanti yang memutuskan juga manusia. Termasuk juga dengan atasan kita. Sekarang saatnya ngobrol baik-baik. Entah nanti Anda negosiasi tentang beban kerja atau ekspektasi bos, tapi yang paling penting adalah ngobrol baik-baik, buka percakapan, bangun keakraban, dan agenda utamanya adalah ingin mengetahui betul, bos, Pak, Ibu, betulnya harapan Ibu kepada saya untuk kerjaan ini apa ya? Boleh nggak saya mengetahui hal-hal itu? Apa yang paling diinginkan terhadap kerjaan ini? Apa ya Mas ya? Apakah kualitasnya mungkin? Apakah waktu pengerjaannya yang cepat? Apakah yang ketiga, zero accident, zero defect, zero waste gitu, tanpa kesalahan, tanpa revisi, semuanya bagus, atau yang mana gitu? Atau kemudian boleh juga kalau kita cukup akrab, saya beberapa kali akrab dengan klien gitu, yang kadang gitu ya, guyonannya itu mintanya malam hari, selesainya besok pagi gitu. Itu kemudian saya nanyain, ini beneran besok pagi subuh ini? Iya Mas, soalnya saya buat presentasi ke atasan saya. Oke, saya hanya bisa sanggupi item ini Pak ya. Item yang 3 lainnya nggak bisa karena datanya masih perlu ngolah lama itu. Nah, kayak gitu kan akhirnya kita bisa apa ya, negosiasi itu kan ilmu dansa tarik ulur gitu. Yang ketiga adalah kita patut bersyukur bahwa kita dipercayai untuk dikasih ekspektasi. Justru kita perlu bertanya-tanya dan curiga kalau bos kita itu nggak ngasih ekspektasi tinggi. Artinya kita low performance, nggak cetak skor, tidak berprestasi, tidak berkontribusi, hidup apa adanya, datang nggak dianggap itulah itu tanda-tanda bahwa di kerjaan kita menjadi orang yang semacam zombie gitu. Datang ceklok pulang celing gitu, sepanjang bulan, sepanjang tahun hanya menjadi zombie gaji, justru paling bahaya. Kalau kemudian kita dapat ekspektasi, itu artinya secara internal kita bisa meningkatkan diri. Yang kedua, itu tanda bahwa entah Anda suka atau tidak suka, orang itu respect gitu, ngasih hormat kepada Anda, ngasih kepercayaan pada diri Anda. Dan mau tidak mau kita perlu membalasnya, lagi-lagi membalasnya dengan solusi yang kita berikan. Slide pertama tadi. Sesuatu yang selesai dan mampu menciptakan emosi yang positif di tempat kerja kita. Nah, agar hal-hal itu bisa terjadi, maka kita perlu membuat diri kita sendiri saat mengerjakannya, saat terima kerjaannya, menerimanya dengan emosi yang tenang. Rasa bersyukur bahwa kita dipercayai untuk deliver sesuatu, menyampaikan solusi, membereskan sesuatu. Dan terakhir, kita bisa turut berbangga karena kita membuat seseorang hidupnya lebih tenang, lebih ringan, lebih santai gara-gara keberadaan kita. Dan mungkin itu bagian dari hidup yang sangat luhur, menjadi orang yang berguna, punya manfaat bagi hidup orang lain. Mungkin begitu teman-teman, malam hari ini. Senang sekali kita bisa diskusi. Sampai jumpa. Mungkin di IG kita bisa ngobrol-ngobrol. Wah, luar biasa banget nih Pak. Terima kasih banyak ya atas pemaparan materinya. Dan untuk Kak Wahyudi tadi, semoga jawaban dari Pak Rio bisa menjawab pertanyaan kakak ya. Kalau kata aku sih pasti menjawab ya, itu udah jelas banget. Nah, mungkin
pertanyaan Kak Wahyudi ini menjadi pertanyaan terakhir kita di sesi Q&A karena mengingat waktu tidak mungkin ya Pak kita bisa menjawab lebih dari 100 pertanyaan loh nih. Total itu ada 109 pertanyaan yang Luar belum kita biasa ya. jawab. Mohon maaf teman-teman semua, mungkin di lain waktu semoga kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya belum terjawab. Nah, mungkin sebelum kita akhiri webinar ini, kita sesi foto bareng dulu ya, Pak. Berdua, karena sayang sekali partisipan kita tidak bisa on cam, jadi kita berdua aja. Oke, Pak. Foto ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Pak. Nah, untuk Pak Rio, terima kasih sekali lagi untuk pemaparan materinya dan jawaban-jawabannya sangat seru dan semoga bisa bermanfaat untuk partisipan kita yang setia nih Pak dari awal sampai habis ngikutin webinar ini nggak keluar-keluar ada 500 orang luar biasa. Wow, luar biasa. Ditepuk tanganin ya Pak. Terima kasih banyak teman-teman. Oke, sama-sama ya, Pak. Nah, mungkin kalau misalnya Bapak mau meninggalkan ruangan, bisa meninggalkan ruangan terlebih dahulu ya, Pak. Izin live ya Kak Bianca, teman.